Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Amus Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab yang kelima, pinjam meminjam. Pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Pinjam meminjam menurut istilah syara' ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh, tepat pada waktunya. Hukum pinjam meminjam. Yang pertama, mubah, artinya boleh. Ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Yang kedua, sunnah, artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan hajatnya lantaran dirinya tidak punya. Misalnya meminjam sepeda untuk mengantarkan tamu, meminjam untuk keperluan sekolah anaknya, dan sebagainya. Yang ketiga, wajib, artinya pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Misalnya, ada seseorang yang tidak punya kain lantaran hilang atau kecurian semuanya. Maka apabila tidak pinjam kain pada orang lain akan telanjang. Hal ini wajib pinjam, dan yang punya kain juga wajib meminjami. Yang keempat, makruh, artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, seperti meminjamkan hamba sahaya untuk bekerja kepada seorang kafir. Yang kelima, haram, artinya pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Misalnya, seseorang meminjam pisau untuk membunuh. Hal ini dilarang oleh agama. Contoh lain, pinjam tempat atau rumah untuk berbuat maksiat. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama, adanya mu'ir, yaitu orang yang meminjami. Syaratnya: 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bukan pemboros, 4. Tidak dipaksa, 5. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Kedua, adanya musta'ir, yaitu orang yang meminjam. Syaratnya: 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bukan pemboros, 4. Mampu berbuat kebaikan, 5. Mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak, 6. Hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Ketiga, adanya musta'ar, yaitu barang yang akan dipinjam. Syaratnya: 1. Barang yang akan dipinjam benar-benar miliknya, 2. Ada manfaatnya, 3. Barang itu kekal, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Keempat, dengan perjanjian waktu untuk mengembalikan. Kelima, adanya lafaz ijab dan qabul, yaitu ucapan rela dan suka atas barang yang dipinjam. 1. Lafaz ijab dan qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 2. Muwalah atau lafaz ijab dilanjutkan dengan qabul. Tanggung jawab dalam pinjam meminjam.
Pertama, tanggung jawab pemberi pinjaman. 1. Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan sukarela. 2. Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. 3. Tidak didasarkan atas riba. Kedua, tanggung jawab peminjam. 1. Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. 2. Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat waktu. 3. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. 4. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. 5. Tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. 6. Apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. 7. Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. 8. Pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Hikmah pinjam meminjam. Bagi peminjam, 1. Dapat memenuhi kebutuhan seseorang terhadap manfaat sesuatu yang belum dimiliki. 2. Adanya kepercayaan terhadap dirinya untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Bagi yang memberi pinjaman, 1. Sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. 2. Allah akan menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. 3. Membantu orang yang membutuhkan. 4. Meringankan penderitaan orang lain. 5. Disenangi sesama serta di akhirat terhindar dari ancaman Allah. Secara umum, pinjam-meminjam terdapat hikmah sebagai berikut. 1. Wujud mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Melatih diri agar tidak bersifat kikir bagi orang yang meminjamkan barang. 3. Melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. 4. Mempererat hubungan silaturahmi. 5. Dapat meringankan beban orang lain. Demikian pembahasan mata pelajaran fikih kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah bab 5 pinjam meminjam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.